Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Nafisyah, NIM 0602012440, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fikih muamalah untuk memenuhi tugas UAS. Selanjutnya ialah menjelaskan tentang hijab, rod, dan aul. Hijab dalam hukum waris secara bahasa berarti al-man'u atau terhalang, atau al-hirman yaitu terlarang. Hijab secara umum ada dua macam. Yang pertama yaitu hijab wasfi, terhalangnya seorang karena adanya sifat yang melekat pada ahli waris yang membuatnya tidak layak menerima warisan. Yang kedua yaitu hijab syashki, terhalangnya seseorang karena ada ahli waris lain yang lebih dekat dengan pewaris dan lebih berhak atas bagian warisan. Terbagi menjadi hijab nukso dan hijab hirman. Hijab nukson ialah pengurangan bagian. Hijab nukson adalah penghalang yang menyebabkan berkurangnya bagian ahli waris dari jumlah yang seharusnya diterima. Contoh hak seorang suami apabila seorang istri meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak maupun cucu dari anak laki-laki, maka suami berhak atas 1/5 dari harta peninggalannya. Namun apabila ternyata si istri meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki, maka hak suami berkurang menjadi 1/4. Ya, selanjutnya itu hijab hirman atau penghalang total. Hijab hirman adalah penghalang yang menyebabkan seorang ahli waris sama sekali tidak memperoleh bagian warisan. Kondisi ini terjadi karena ada ahli waris lain yang lebih dekat dari hubungannya dengan pewaris. Yang kedua yaitu rod dalam hukum waris. Rod secara bahasa berarti mengembalikan, sedangkan secara istilah adalah mengembalikan sisa harta kepada ahli waris tertentu secara proporsional sesuai bagian diterimanya. Pendapat pertama, kelebihan harta disalurkan ke baitul mal atau kas negara. Pendapat kedua yaitu kelebihan harta dikembalikan di rod masing-masing ashabul al-furud sampai harta itu terbagi habis. Selanjutnya yaitu syarat-syarat penerapan rod. Pewaris telah meninggal, orang yang mewariskan harta nyata-nyata telah meninggal dunia. Hal ini penting karena harta seorang tidak bisa dibagi selama ia hidup. Ahli waris yang kedua, ahli waris masih hidup. Ahli waris yang akan menerima warisan harus benar-benar masih hidup saat pewaris meninggal dunia. Yang ketiga itu hubungan ahli waris dengan pewaris. Kekerabatan seperti anak, orang tua, saudara, cucu. Yang kedua itu hubungan pernikahan antara suami dan istri. Yang ketiga itu hubungan wala. Yang keempat yaitu keputusan hakim. Adanya satu alasan yang menetapkan seseorang bisa mendapatkan warisan secara rinci melalui keputusan hakim. Hakim berwenang menetapkan apakah seseorang memang termasuk ahli waris atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah, baik berupa akta, saksi maupun dokumen resmi lainnya. Konsep aul dalam waris. Secara bahasa, kata aul berarti dari akar kata yang bermakna bertambah, meninggi, atau melampaui batas. Dalam terminologi ilmu faraid, aul diartikan sebagai suatu keadaan di mana jumlah keseluruhan bagian ahli waris ditetapkan dalam nas Al-Quran dan hadis ternyata melebihi jumlah harta peninggalan. Mekanisme penerapan aul. Secara teknis, aul dijelaskan dalam beberapa langkah. Yang pertama, identifikasi hadis. Tentukan bagian masing-masing, jumlahkan semua bagian, tentukan penyebut baru, bagi ulang proporsional. Di sini dijelaskan penerapan rumus penghitungan aul, ini contoh kasusnya. Terus ini menghitungnya. Ini yang lalu menjelaskannya. Bisa dilihat. Nah, baik dari kesimpulan tersebut, hijab penghalang dalam pembagian waris terdiri atas hijab nukson, yaitu pengurangan bagian, dan hijab hirman, penghalang total. Rod yaitu pengembalian sisa harta kepada ahli waris secara proporsional bila tidak ada asabah. Aul itu pengurangan bagian secara proporsional ketika jumlah bagian melebihi harta yang tersedia. Jadi ketiga konsep ini menegaskan keadilan, keteraturan, kesesuaian pembagian waris dengan syariat Islam, serta menunjukkan peran ijtihad ulama dalam menjawab persoalan praktik masyarakat. Nah, itulah penjelasan bab fikih muamalah dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.